Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Siap-siap, pertemuan paling mengejutkan akan terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Cups, ada Nine of Swords, ada Knight of Pentacles, The Hermit, ada Two of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Cups. Saya merasakan ini seperti, ini tentang energinya, tentang energi masa lalu ya. Kayak ada seseorang dari masa lalu yang hadir lagi dalam kehidupan kamu. Ini seperti ada kerinduan, ada sesuatu hal yang membuat kamu berdebar saat dipertemukan dengan sosok yang selama ini kamu rindukan. Ini bisa tentang dulunya pernah menjalin sebuah hubungan, tetapi kayak terpisah ya, karena waktu, jarak, atau memang keadaan yang membuat kamu terpisah. Ini bisa tentang karena perbedaan juga ya. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa kamu terpisah dulunya. Tetapi kayak dipertemukan kembali, dan ini bukan kebetulan ya. Artinya kamu dipertemukan dengan sosok masa lalu yang ini kayak versi terbaik di dalam dirinya. Dan bisa saja seseorang ini di sini kayak seseorang yang selama ini kamu nantikan hadir lagi dan akan menyelamatkan kehidupan kamu. Kenapa? Karena di sini bisa saja saat ini kamu memang merasa butuh seseorang ya, butuh teman, butuh tempat untuk berbagi. Artinya ini seperti kamu merasa kayak ada energi yang baru ya, kehidupan yang baru lagi untuk kamu. Kamu merasa kayak punya tujuan lagi ya setelah seseorang ini hadir. Memang mungkin di sini awalnya memang ada kemarahan ya, kemarahan karena mungkin saat berpisah itu nggak ada kata-kata, nggak ada kata perpisahan, nggak ngerti, kamu nggak ngerti kenapa dulunya bisa terpisah, kenapa dia ninggalin kamu, atau memang di sini sepertinya memang keadaan ya, memang situasi yang membuat kamu dan dia itu dulunya memang harus terpisah, tetapi itulah jalan takdir ya.
Jika dia memang terbaik untuk kamu, ya ada aja jalannya. Tuhan kasih jalan untuk kamu dan dia kembali bersama. Dan ini yang saya lihat. Dan mungkin untuk pertemuan yang pertama aja nanti dia akan langsung bisa saja berkomitmen dengan kamu. Itu. Oke, ini bisa tentang dengan pertemuan dengan seseorang yang udah cukup lama terpisah, mungkin hilang kontak, hilang komunikasi, yang membuat kamu sempat kayak udah move on gitu. Udah move on, tetapi ternyata Tuhan kasih kamu jalan untuk ketemu lagi dengan seseorang yang hadir dulunya di masa lalu kamu, ada di masa lalu kamu. Ada Nine of Swords, dan mungkin ini adalah saat yang tepat ya, saat yang tepat. Kenapa di sini dia menyelamatkan kehidupan kamu? Karena memang saat ini ada sebagian kamu yang memang dalam masalah, sedang dalam permasalahan ya. Entah itu dalam permasalahan tentang pekerjaan, finansial, karir, atau hubungan, atau rumah tangga, atau mungkin dengan saat ini sedang proses perceraian atau proses perpisahan. Kayak dia hadir di waktu atau di momen yang tepat dalam kehidupan kamu. Itulah yang dikatakan pertemuan dengan sosok hebat yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Ini bisa energinya jadi masa lalu, tetapi juga bisa energinya tentang seseorang yang baru kamu kenal. Bisa ya, tidak hanya tentang masa lalu aja. Oke, artinya di sini kamu merasa punya harapan lagi, punya harapan, kayak merasa punya tujuan lagi, punya harapan baru lagi. Artinya kesedihan ini akan berakhir ya. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam kekecewaan. Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa di sini hidup lagi, ya, merasa hidup lagi, merasa punya warna lagi, merasa punya tujuan lagi, tidak lagi insecure karena mungkin ada hal-hal yang membuat kamu di sini menarik diri karena memang ada perpisahan ya, atau mungkin ada kegagalan di sini, ada kegagalan yang mungkin gagal mau nikah gagal, atau udah tunangan mau nikah gagal gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu insecure, ada hal-hal yang membuat kamu menarik diri atau merasa malu gitu ya, ada. Tapi itu tadi, ini tentang seseorang yang menyelamatkan kehidupan kamu. Oke, ini bisa tentang orang masa lalu atau orang yang baru kamu kenal, tetapi ada chemistry-nya, ada sesuatu hal yang membuat kamu yakin. Ada Knight of Pentacles. Saya merasakan di sini seperti seseorang ini tidak hanya kata-kata ya yang dia kasih sama kamu, bukan hanya janji-janji manis, tetapi dia memberikan sesuatu hal yang buat kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi bukan yang kata-kata ya, bukan juga hanya janji-janji palsu, tapi ini lebih kepada sebuah pembuktian yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa di sini ada ketulusan dan ada niat yang baik. Karena yakin ya, sesuatu hal yang datangnya dari hati atau sifatnya itu datang dari hati, itu bakalan nyentuh perasaan kamu. Itu ya, saya lihat seseorang yang maskulin ya, nggak banyak bicara, nggak banyak drama, nggak banyak kata-kata, nggak banyak ribetnya, tapi lebih kepada sebuah action tentang sebuah pembuktian. Itu yang bikin kamu yakin dan percaya bahwa pilihan kamu ini adalah tepat. Itu oke. Di sini juga ada The Hermit. Memang ada juga sebagian kamu kayak nggak mudah juga ya untuk langsung buka hati ya, mungkin setelah kegagalan ya. Normal sih, kayak kamu itu takut, kayak khawatir, kayak gelisah gitu ya, karena kamu takut hal yang dulunya itu terjadi lagi, entah itu tentang pengkhianatan dulunya pernah kamu rasakan, atau kebohongan ya, atau sesuatu hal yang hubungan yang tidak sehat, hubungan yang kasar, hubungan yang toksik atau manipulatif.
Jadi hal-hal yang dulunya terjadi itu membuat kamu lebih sangat selektif ya, lebih mengevaluasi diri, lebih mengintrospeksi diri. Apakah di sini ada kesalahan dari diri kamu, atau terlalu gegabah, atau terlalu memaksakan, atau memilih hanya berdasarkan gengsi, ambisi, nafsu, keinginan sesaat, atau ikut-ikutan tren gitu ya. Jadi saat ini kamu sudah lebih introspeksi diri untuk lebih memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu, apalagi ini menyangkut tentang hubungan. Tentunya kamu nggak mau salah lagi ya, nggak mau salah pilih lagi, apalagi mungkin ini tentang seseorang yang dari masa lalu ini ya kamu udah tahu luar dalamnya, apalagi saat ini dia datang dengan versi terbaik dalam dirinya, tetapi tetap juga kamu harus lebih selektif, tetap juga kamu harus hati-hati dan kasih kesempatan untuk hubungan itu berjalan dulu. Oke, kasih kesempatan untuk hubungan itu berjalan dulu, dan berjalannya waktu nanti pelan-pelan kamu akan bisa merasakan apakah ini baik atau tidak untuk kamu. Di sini ada two of swords, dan saya lihat di sini ya kayak apa ya? Kayak di sini kamu itu sudah lebih udah nggak mau main-main lagi ya. Ya kalau ada kenalan atau ada orang yang pengen deket sama kamu udah to the point ya, to the point ya. Kamu nggak mau cari pacar ya. Kamu saat ini lebih memikirkan untuk kedepannya, lebih serius. Kalau hanya untuk main-main, kalau hanya untuk pacaran aja, sebaiknya mundur gitu ya. Karena saat ini kamu pengen sesuatu hal itu ya untuk kedepannya, nggak mau lagi buang-buang waktu, buang-buang energi, perasaan ya, nggak mau lagi. Kalau memang ini baik ya kita lanjut, kalau enggak ya udah. Jadi nggak mau lagi tentang sesuatu hal yang hanya ngabisin waktu, main-main, buat kamu sakit hati lagi, enggak ya, lebih baik mundur, itu artinya. Jadi saat ini kamu sudah lebih ke sasaran ya, sudah to the point, sudah tidak mau lagi banyak hal-hal yang membuat kamu itu ribet ya, udah nggak mau lagi banyak drama, udah nggak mau banyak basa-basi, tapi lebih kepada sesuatu hal yang to the point gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada relax, ada take less feel more, ada see the bigger picture, ada attend to define, dan di sini ada practice gratitude. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini apa ya? Memang kamu saat ini memang butuh seseorang ya. Kamu merasa butuh teman, butuh tempat untuk berbagi. Tapi kamu nggak mau maksain. Kamu lebih enjoy, lebih menikmati setiap proses dalam kehidupan kamu. Lebih relax saja. Kamu nggak mau apa ya, kayak memaksakan atau mentargetkan harus punya pasangan, harus ini, harus menikah. Nggak mau seperti itu. Kamu lebih berusaha untuk menjalani kehidupan, melakukan yang terbaik, dan yakin Tuhan akan kasih kamu yang terbaik. Karena biasanya kalau dipaksakan, biasanya hasilnya juga nggak akan baik ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih, pikirannya untuk lebih relax aja. Karena kalau terlalu memaksakan atau gegabah itu biasanya bikin kamu menyesal, dan itu kamu nggak mau terjadi. Oke, jadi lebih kepada ngikutin alur kehidupan, berproses. Kamu nggak mau instan, kamu lebih memilih untuk berproses agar kamu nantinya lebih bisa melindungi, menghargai apa yang kamu miliki. Karena kamu tahu prosesnya ini nggak mudah, butuh kesabaran, butuh mental yang kuat, apalagi dengan melawan ketakutan ya, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran agar tidak salah lagi.
karena mungkin di sini pernah terjadi kegagalan yang berulang ya. Kegagalan tidak hanya sekali, tapi kegagalan yang berulang. Itu yang kadang bikin kamu itu kadang merasa, aduh capek kalau harus ketemu lagi dengan orang yang salah. Capek kalau harus ketemu lagi dengan orang yang hanya memanfaatkan. Jadi ada kalanya di sini kamu hanya terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang baik, tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang. Oke, dan apa ya? Saya melihat kamu sudah lebih belajar untuk memahami ya, bahwa apa yang kamu pilih saat ini, apa yang kamu putuskan saat ini, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi kamu nggak mau asal-asalan ya, nggak mau asal-asalan lagi dalam setiap langkah yang akan kamu ambil, karena kamu sudah lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terlepas apapun yang terjadi di masa lalu ya, apapun yang udah nyakitin kamu, apapun yang udah bikin kamu kecewa ya, tapi saya lihat kamu berusaha untuk bangkit lagi dan tidak kehilangan arah. Karena kalau udah kehilangan arah itu susah ya, artinya kamu akan stuck di situ aja dan nggak akan berani ngapa-ngapain. Artinya di sini kamu harus mampu untuk mengendalikan ketakutan kamu. Intinya keberanian kamu itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Kamu harus kayak harus melepaskan pikiran-pikiran negatif ya. Nggak usah berprasangka buruk dulu, tapi jalani dulu. Karena pikiran-pikiran negatif atau prasangka buruk itu pastinya akan menghambat pertumbuhan jiwa, menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu juga pastinya. Tapi berbeda cerita kalau kamu berani ya, berani untuk melangkah, berani untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan yang kamu anggap baik, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup. Jadi bukan berarti kegagalan yang pernah kamu alami dulu itu akhir segalanya, bukan seperti itu. Tapi bisa saja itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai, yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Artinya boleh dikatakan ini adalah pertemuan yang benar-benar akan bisa merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Jadi jangan berpikir yang negatif ya, tetap berprasangka baik kepada apapun yang ditakdirkan Tuhan. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ini ya punya alasannya, punya sebab dan akibat untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk lebih struggle lagi, untuk lebih berani lagi, untuk yakin bahwa semua yang terjadi akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.